Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Solih-solihanya Bu Guru? Alhamdulillah Semua sehat, sehat Bu. ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Ini semuanya sudah hadir ya. Hafidho sudah ada, Suaibah sudah ada, Sari sudah ada. Oke, sudah lengkap. Alhamdulillah. Anak-anak, saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian sebagai ikhtiar kita di masa pandemi ini ya, untuk selalu menerapkan 5M. Memang dulu itu 3M, sekarang menjadi 5M. 1, memakai masker. 2, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima adalah menghindari kerumunan. Iya, pintar. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya dengan harapan semoga pelajaran hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah, lancar dan mendapat ilmu yang manfaat tentunya. Amin ya. Ala hadiniyah bisil Fatihah. Terima kasih. Baik, solih-solihanya Bu Guru, hari ini kita akan melanjutkan materi kita Aqidah Akhlak tentang kalimat thayyibah. Tentang kalimat thayyibah niki yang di kelas 5. Bahkan mau dari kelas 1 kalian sudah pernah, dari kelas 1 sudah sering ya. Bukan sering, setiap kelas, hampir setiap kelas, mulai 1, kelas 2, 3, 4, 5, kalian sudah sering mempelajari kalimat thayyibah. Ya, masih ingat kalimat thayyibah? Apa artinya kalimat thayyibah? Kalimat yang baik, Bu. Oh iya, pinter. Nah, sebelum mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, apa saja yang sudah kalian pelajari kalimat thayyibahnya? Ada kalimat thayyibah apa saja yang sudah? Ada apa lagi? Auqolah ya. Oke. Nah, untuk kali ini Bu Guru di kelas 6 ini bab 1 ya. Di kelas 6 ini akan kita pelajari kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah apa kira-kira ya yang berhubungan dengan bersihkan hati dengan memohon ampun? Kira-kira kalimat thayyibah apa ya? Ada yang tahu? Hari mungkin? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu, oke. Simak ya selanjutnya. Bu Guru punya gambar, punya sesuatu yang indah. Kaligrafi yang indah. Coba dilihat ya. Yang kaligrafi, sebentar kaligrafi. Nah, itu. Untuk materi hari ini kita akan membahas ini. Coba, siapa yang bisa membaca kaligrafi tersebut? Apa ya, itu bacanya ya? Nggak tahu, Bu. Tahu. Banyak alifnya. Oh, banyak alifnya ya. Oh iya. Itu bacanya Astagfirullahaladzim. Hari ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah Istighfar. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan dapat menjelaskan arti kalimat istighfar. Berikutnya, diharapkan juga kalian dapat menjelaskan waktu yang tepat mengucapkan istighfar. Yang keempat, kalian diharapkan nantinya setelah kalian mempelajari kalimat istighfar ini, kalian terbiasa mengucapkan kalimat istighfar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menyebutkan hikmah istighfar.
Nah, berikutnya, Bu Guru punya cerita fiksi ya. Nanti dibaca satu-satu, nanti bergantian. Nah, mungkin diawali dari siapa atau Bu Guru dulu yang baca, nanti dilanjut ya. Atau dari Sari dulu, boleh? Iya, saya Bu. Oke, silakan sayang. Ibu Aisyah adalah seorang wanita terjaga yang begitu rapat menutup diri dari perbuatan yang dilarang atau dimubahkan oleh agama. Dia adalah seorang janda. Ia mendapat cukup banyak pesangon. Dia tiba 40 hari, ia ditinggal suaminya. Pengajian pun dilaksanakan di kediamannya untuk mendoakan suaminya. Dalam pengajian tersebut, ustadzah yang mengisi menceritakan tentang keutamaan istighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar, segala yang ia minta akan dikabulkan oleh Allah dan rezeki mengalir akan didapatinya. Sebuah kalimat yang begitu mengena di hati Ibu Aisyah. Setelah pengajian selesai, Ibu Aisyah begitu memikirkan isi pengajian siang tadi. Oke, lanjut Fido ya. Lanjut Fido, ceritanya belum selesai ya. Lanjut Fido yang baca. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh ustadzahnya. Tak hanya dirinya, ia pun mengajak semua anaknya untuk menghafalkan dzikir ringan tersebut. Tiada hari, jam, bahkan menit yang terlewat tanpa lafaz istighfar. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berlalu, dan uang-uang peninggalan suaminya semakin menipis. Sedangkan kebutuhan hidup semakin tinggi. Ia pun bukan main, sedangkan anak-anaknya masih kecil, sehingga tak ada yang mengasuhnya jika ia pergi bekerja. Selain itu, Bu Aisyah juga masih dalam masa iddah, karena semakin bingung dan merasa tak ada orang yang mampu menolongnya, ia semakin rajin memanjatkan doa dan memperbanyak istighfar setiap harinya. Keajaiban datang seketika itu juga. Assalamualaikum, tok tok tok. Terdengar suara di balik pintu ruang tamunya. Bergegas Bu Aisyah pun membukakan pintu. Ternyata seorang wanita parubaya tak dikenal yang datang ke rumahnya. Pembicaraan dimulai dengan hangat. Hingga masuk pada pembicaraan inti, wanita parubaya tersebut ternyata seorang konglomerat dermawan yang sedang mencari lahan untuk membuat masjid. Oke, lanjut. Iba ya, Mbak Iba. Oh, itu Bu Guru saja ya. Oke. Diketahui jika suami Ibu Aisyah juga meninggalkan sebuah pekarangan yang terletak di pinggir jalan dan cukup strategis. Lahan tersebut pun ditawar oleh wanita berpasang tahu pasaran harga tanah, Bu Aisyah pun harga tanpa diduga. Ternyata wanita tersebut memberi penawaran yang begitu tinggi. Bagaimana jika lahan ibu saya ambil alih dengan harga 1 miliar? Ucapan lembut dengan mata berkaca-kaca, Bu Aisyah sontak mengiyakan. Tawaran tersebut belum selesai ya. Ini ya, betul ya. Tawaran tersebut boleh. Sangat boleh. Suami saya pasti sangat bahagia jika lahan yang lama tak terpakai tersebut bisa bermanfaat bagi keluarganya dan dibuat untuk lahan masjid, jawabnya. Baik, setelah ini saya akan mengurus pemindahan nama, sertifikat tanah, dan pembayaran. Kembalinya akan saya lakukan secara cash.
Sore harinya, dua orang pria dengan pakaian serba hitam datang membawa koper ke rumahnya, dan koper yang dibawanya berisikan uang senilai 1 miliar ke rumah Bu Aisyah. Nah, ternyata ada yang mau baca lagi atau Bu Guru saja? Bu Guru Saya, saja Bu. ya. Oke, silahkan sayang. Ternyata dua orang tersebut adalah ajudan dari wanita yang datang tadi pagi. Penandatanganan penjualan pun ia lakukan untuk memproses pemindahan nama sertifikat tanah. Uang senilai 1 miliar pun ia dapatkan. Tangis haru tak bisa ia bendung lagi. Bagaimana cara Allah mengeluarkan hambanya dari kesulitan sungguh di luar perkiraan. Ada saja cara yang Allah pilihkan untuk memberikan kebahagiaan dan jalan keluar bagi hamba yang mau memohon dengan sungguh-sungguh. Iya, terima kasih sayangku semuanya. Alhamdulillah. Nah, dari cerita fiksi tersebut, apa ya kira-kira yang bisa kita tarik kesimpulan atau yang bisa kita teladani? Banyak Apa berdoa, ya? Bu. Banyak Banyak berdoa berdoa. nanti dapat uang. Oh gitu ya. Kalau yang lainnya mungkin apa ya? Kita harus sering-sering baca istighfar, Bu. Sering-sering baca istighfar. Oke. Nah, berkenaan dengan itu, ini ya, istighfar ini nanti kita akan mempelajari pengertiannya. Waktu beristighfar yang tepat itu kapan? Kemudian hikmah istighfar itu apa saja? Oke, akan kita bahas. Tetap semangat ya. Masih semangat mengikuti pelajarannya Bu Guru? Masih, Bu. Masih. Oke, saya lanjut. Nah, di sini pengertian istighfar. Istighfar adalah atau Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Lanjut, nih. Nah, beristighfar adalah tindakan yang meminta maaf, atau memohon ampunan kepada Allah. Perhatikan tulisan yang saya cetak pengertian istighfar ya. Jadi yang saya cetak ini adalah pengertian istighfar. Kita membaca ya, jelas jadi situ ya. Jadi beristighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah yang harus dilakukan oleh umat Islam sebagai hamba Allah yang dosa dan salah kehidupannya. Jadi bisa dipahami ya, yang saya cetak tebal ini adalah pengertian istighfar. Jadi istighfar itu adalah tindakan memohon ampun atau meminta maaf kepada siapa, Nak? Kepada Allah. Akan tetapi dengan istighfar saja tidak cukup ya. Jadi kalau misalnya Mbak Fido habis berbuat salah terus kemudian baca istighfar astagfirullahaladzim gitu, tidak cukup. Tetapi harus disertai dengan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi. Begitu ya sayang. Nah, dengan kata lain beristighfar merupakan penyesalan atas dosa yang diperbuat seseorang. Saya kalau baca istighfar waktu kaget. Oh, kaget. Ya, kalau ada misalnya ada cicak jatuh atau apa langsung astagfirullahaladzim gitu, Bu. Oh iya, itu lebih baik daripada mengucapkan kalimat yang tidak ada faedahnya ya. Biasanya ada yang ngomong mohon maaf biasanya jatuh copot itu lebih baik mengucapkan kalimat istighfar seperti itu. Tapi kalau ada cicak yang jatuh terus kaget itu sebenarnya kurang pas ya, enggak salah tapi kurang tepat waktunya ya. Kalau kaget apa kira-kira yang dibaca? Apa, Bu? Saya biasanya baca itu Bu. Oh berarti gitu. Harus diganti apa? Kalau kaget yang diucapkan Masya Allah ya, bukan astagfirullah ya. Tapi itu sudah lebih baik daripada bilang kaget, jatuh, tiba. Nah, itu lebih baik ya. Besok-besok latah itu, Bu.
iya, besok-besok Mbak Fidah kalau ada cicak jatuh, mengucapnya bukan istighfar ya nak, tetapi Masya Masya Allah. Allah. Yes, siap Bu. Ya, selanjutnya, oke, berikutnya adalah, nah di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu menjelaskan bahwa Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Siapa yang bisa membaca potongan ayat tersebut? Siapa? Nanti ada riwayat loh dari Bu Guru. Siapa yang mau baca ini nanti Saya beri. Bu. Oh iya, ini sudah saya siapkan loh. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Alhamdulillah pinter. Ngajinya pinter sekali. Ngajinya di mana ini ya? Pasti orang tuanya bangga. TPG Bu, saya ngaji setiap sore di TPG Bu. Ya, alhamdulillah pinter. Pasti orang tuanya bangga dengan Mbak Sari ya, karena pinter ngaji. Ini artinya sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, dari firman-Nya Allah ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kalau kita punya salah, kalau kita punya dosa harus segera bertaubat kepada Allah. Kalau kita salahnya kepada teman, bagaimana? Nah, selanjutnya ada pembahasannya. Berikutnya, nih. Kapan harus beristighfar? Kapan ya kira-kira ya? Ketika pagi hari, sore hari, malam hari? Nah, di sini. Jadi beristighfar harus dilakukan dengan segera dan dilakukan di mana saja. Itu sudah saya cetak tebal. Diingat ya, Nak. Jadi beristighfar itu harus dilakukan dengan segera dan dilakukan di mana saja, kecuali di kamar mandi ya. Di kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan kalimat istighfar atau kalimat thayyibah yang lainnya, tidak boleh. Jadi pengecualian di kamar mandi. Paham ya? Nah, terus kemudian ketika beristighfar itu tanpa menunggu sampai di masjid. Wis aku mari ngepuk vidore engko ae aku nek mari salat aku tak baca istighfar, atau engko nek mari salat di masjid saya tak baca istighfar. Tidak sayang, jadi tidak seperti itu ya. Ketika membaca istighfar itu bisa dilakukan di mana saja, saat itu juga langsung kita iringi dengan istighfar. Mbak Sari mari ngerasani Mbak Fido. Astagfirullahaladzim, saya kok mengerasani ya Allah, maafkan saya, ampuni aku ya Allah. Setelah meminta maaf kepada Allah, nah ini kemudian meminta maaf kepada teman yang bersangkutan. Jadi ketika kita punya salah kepada teman ataupun orang lain, itu jangan menunggu Idul Fitri tiba. Kesuwen ya. Enak Bu, dapat sangu kalau Idul Fitri. Iya. Tapi kalau kita punya salah, jangan menunggu sampai Idul Fitri ya Mbak Fido ya. Harus segera minta maaf ya Nak. Ya. Iya. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan ajal kita itu datang. Begitu. Nah, ini hubungannya dengan tadi surat Al-Baqarah ayat 22 tadi. Ayat 222 tadi. Nah, itu. Nah, dan Allah juga berfirman lagi dalam surat Al-A'raf ayat 34. Ayo siapa lagi yang mau baca? Saya Bu. Saya juga pengen hadiah kayak Mbak Sari, Bu. Silahkan. Ini sudah saya siapkan ya. Tapi silahkan. Hadiahnya apa dulu, Bu? Ini ada permen lollipop. Asik. Dan juga satu saya baca ya, Bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalum faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la
yastaqdimun. Alhamdulillah, bagus bacaannya ya. Alhamdulillah, pasti orang tua Mbak Fidoh ini bangga dengan Mbak Fidoh karena ngajinya pinter. Semuanya pinter. Mbak Sari tadi juga ngajinya bagus. Mbak Fidoh juga bagus. Siapa Mbak Iba ini ya yang belum dengar ngajinya nanti ya. Gue ingin tahu ngajinya Mbak Iba. Kita baca dulu artinya. Oh, mungkin Mbak Iba ini yang baca artinya. Silakan Mbak Iba. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, anak-anak sekalian, soleh-solehanya Bu Guru, soleh-solehanya Ayah Bunda, dari surat ini sebagai dasar, kalau kita punya salah, punya dosa kepada Allah, harus segera bertobat. Begitu pula dengan dengan teman, kalau kita punya salah dengan teman, harus segera meminta maaf. Jangan menunggu sampai Idul Fitri tiba ya. Diingat itu pesan Bu Guru ya sayang. Ya, Bu. Ya, Bu Bu. mau tanya. Silakan sayang. Ajal itu apa toh, Bu? Oh, ajal itu adalah maut. Maut itu kematian. Nah, jadi maka dari itu setiap umat jangan sampai menunggu atau menunda meminta maafnya karena kita tidak tahu kapan kita matinya. Begitu loh sayang. Oh, gitu ya, Bu ya. Oke. Itu. Ada lagi yang ditanyakan sampai di sini, Nak? Tidak, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang hikmah istighfar. Nah, tadi ketika kita membaca cerita fiksi yang saya sajikan tadi, ada yang membaca terus berdoa. Kemudian apa lagi tadi? Nah, di sini sudah saya catat ya. Jadi hikmah istighfar itu diantaranya adalah satu, hati menjadi tenang. Kalau kita sudah beristighfar, kita akan merasa tenang. Karena dosa niku merupakan pengganggu pikiran dan pengganggu hati. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah. Pastinya ya. Kalau kita beristighfar, insya Allah pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Yang ketiga, diberikan kelapangan rizki. Dan yang terakhir, diberikan jalan keluar oleh Allah atas kesulitan hidup. Seperti yang dalam cerita fiksinya Bu Guru tadi ya, Bu Aisyah, diberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Nah, dari hikmah istighfar ini semuanya sudah jelas atau masih ada yang mengganjal, yang masih bingung, yang belum paham mungkin tentang pengertian istighfar, kapan waktu pengucapan istighfar, mungkin ada yang ditanyakan, Nak? Sudah, Bu, sudah paham. Pinter, alhamdulillah, kelas 6 memang hebat. Ya. Oke, kalau begitu semua sudah paham. Yang terakhir, sebelum tugas saya sampaikan, Bu Lili ingin mengajak kalian dulu membaca istighfar ya. Bersama-sama yuk, bareng Bu Guru yuk. Astagfirullah. Terima kasih sayang, semoga Allah mengampuni kita semua ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang suci, amin. Oke, tugas untuk hari ini adalah mengerjakan ELKPD-nya ya. Dan yang kedua, menulis kalimat istighfar seindah mungkin, boleh diwarna ya di kertas buffalo. Dengan catatan nanti sebelum mengerjakan tugas, kalian berdoa dulu ya sayang. Terus kemudian LKBD-nya harus selesai maksimal pukul 1 nanti. Ya, sudah saya beri waktu sampai pukul 1 harus sudah selesai. Terus kemudian, ya sayang. Saya nanti mohon izin nggak bisa mengumpulkan tugas jam 1, nggak apa-apa, Bu. Kenapa sayang? Kan sudah saya beri waktu sampai jam 1. Kenapa sayang kok nggak bisa? Saya mau ikut Ibu kondangan dulu.
Oh begitu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi ya. Ini khusus untuk hari ini saja, agar Mbak Fido bisa disiplin ya nak. Untuk khusus Ya, hari Bu. ini saya perbolehkan. Untuk lain kali waktu tidak boleh ya, harus sesuai waktu ya sayang. Nggih, Oke. Bu. Dan yang ketiga, kalimat istighfar ini ditulis di kertas buffalo, kemudian ditempel di dinding rumah, bisa di kamar, bisa di ruang tamu, atau dimanapun di rumah. Kemudian difoto, lantas dikirim ke nomornya Bu Guru ya. Kemudian, dan ini yang paling penting ini, ingat selalu Allah. Allah itu selalu mengawasi kita. Maka dari itu kalian harus jujur dalam mengerjakan tugas ya sayang. Tidak boleh nyontek mungkin atau bertanya temannya, hihi jawabannya yang nomor ini apa ya? Ya, harus jujur ya sayang. Yang terakhir, baca hamdalah setelah mengerjakan tugas. Ini juga penting. Terus yang terakhir lagi, yang paling akhir, bila ada yang belum mengerti, silahkan menghubungi nomornya Bu Guru yang sudah ada di situ. Oke? Ya, paham ya? Jelas ya sayang? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.